Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para viewers, apa kabar? Semoga para viewers selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan kesehatan yang baik, rezeki yang melimpah dan kita juga berdoa semoga wabah, musibah dan lain sebagainya segera dijauhkan dari Indonesia. Oke. Baik para viewers, kembali lagi masih dengan saya dengan host yang paling begitu wow ya kan. Kita akan membahas ya, langsung aja nih kita membahas tentang dampak dari Orde Baru, era Orde Baru. Namun saya memang tidak banyak membahas dampaknya karena saya ingin para viewers juga mencoba untuk mencari eh, apa ya, mencari referensi-referensi lain yang berkaitan dengan dampak dari Orde Baru. Jadi di video kali ini saya menampilkan dua secara garis besar dampak era Orde Baru dari segi bidang politik dan ekonomi secara singkat tentunya. Jadi video ini merupakan lanjutan dari part sebelumnya mengenai Orde Baru. Nanti linknya akan saya berikan di atas. Namun jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel saya serta aktifkan lonceng untuk selalu menantikan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, para viewers, kita kan sebelumnya di video-video sebelumnya membahas era Orde Baru mengenai kebijakan-kebijakan yang ada. Nah, yang namanya sebuah kebijakan tentunya tidak lepas dari dampak atau apa yang dihasilkan dari kebijakan tersebut. Walaupun dampaknya ini bisa dalam arti positif, tapi juga ada yang arti negatif. Nah, saya tidak bisa, bukan dari saya, tapi saya tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai seberapa negatif dan positifnya suatu kebijakan, karena ya setiap orang punya opini yang berbeda-beda berkaitan hal tersebut. Oke, tanpa menunggu lama, kita langsung aja ngebahas materi ini. Kita mulai dari yang politik ya. Hmm, ya, ini dampak Orde Baru. Kita mulai dari yang hmm, bidang politik. Bidang politik. Hmm. Oke, dalam bidang politik terjadi penyimpangan prinsip demokrasi karena Presiden Soeharto ketika itu sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan menjadi penguasa tunggal. Penguasa tunggal dalam artian ya kita tidak bisa membedakan, tidak bisa membandingkan secara utuh ya mengenai sistem pemerintahan Indonesia pada era sekarang di era reformasi dengan Orde Baru. Dimana kalau di era sekarang reformasi ini kan pemilihan presidennya kan secara langsung atau ya dapat dikatakan demokratis. Walaupun sesungguhnya pada era Orde Baru bukan berarti tidak demokratis. Secara sistem demokratis. Namun dalam tata pelaksanaannya tentunya itu yang menimbulkan persoalan lain. Kenapa? Karena ketika itu kan yang kita ketahui partai politik itu hanya tiga secara garis besar. Ada P3 yang beraliran Islam, kemudian Golkar sebagai istilahnya jalan tengah ya, tapi selalu mendukung pemerintah apapun itu. Kemudian ada PDI yang menampung aspirasi dari partai misalnya Kristen atau Katolik dan yang agak kiri itu kayak misalnya apa ya, Marhaen dan sebagainya, seperti itu digambarkannya seperti itu. Namun dalam pelaksanaannya tiga partai ini dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaan karena pemilihan presiden ketika itu dilakukan via MPR ya, MPR dan DPR. Jadi berdasarkan hasil pemungutan suara juga, berdasarkan keterwakilan para anggota partai yang sudah ditentukan fraksi-fraksinya. Kemudian bicara soal penyimpangan prinsip demokrasi, ya memang yang paling banyak berganti adalah wakil presiden. Tidak ada dalam sejarahnya di Indonesia untuk saat ini, presiden itu menjabat dua periode penuh. Dua periode penuh. Nah, kalau misalnya Yusuf Kala, Bapak Yusuf Kala itu kan, dia dua kali jadi wapres, tapi tidak berurutan. Dia kan dari era SBY, kemudian bergabung dengan periode Jokowi yang pertama, bukan berarti dia
Wapres yang 2 kali berturut-turut, tidak. Dia 2 kali tapi ada garis terputusnya. Jadi hanya di Indonesia pada Orde Baru yang hanya diganti itu hanya wakil presidennya saja, hanya sebagai pendamping atau bagi pengkritik pemerintah ketika itu adalah sebagai ban serep atau ya sekedar formalitas lah sebagai wakil presiden. Seperti itu yang berdasarkan yang saya baca-baca dari referensi-referensi yang saya tahu. Kemudian bidang politik lainnya adalah praktik KKN. Ya, KKN ini adalah salah satu penyebab runtuhnya sistem politik yang ideal, termasuk juga ekonomi. Salah satunya adanya korupsi yang dilakukan oleh tidak hanya dari pejabat-pejabat yang tertinggi, tapi bisa sampai ke wilayah yang paling bawah. Kemudian ada nepotisme. Nepotisme ibaratnya ya identiknya dengan titipan. Ya gambarannya kalau dulu saya ambil contoh mungkin tes CPNS ya. Dulu kan tidak seperti sekarang menggunakan komputer dan sebagainya, walaupun ya Allahu alam ya apakah masih ada atau tidak ya kita tidak tahu. Kalau dulu kan ada istilah titipan nih, ada titipan nih anaknya siapa, itu kan minta tolong dimasukin. Bahkan sampai ada yang rela jual sawah untuk jadi pegawai negeri kan, seperti itu gambarannya itu. Itu contoh. Jadi birokrasi di Indonesia ketika itu ya sangatlah bisa dikatakan tidak bagus ya, atau istilahnya buruk. Karena tadi budaya-budaya nepotismenya masih ada, walaupun mungkin saja di era sekarang pun juga masih ada, walaupun mungkin ya kembali lagi itu tidak terlihat oleh masyarakat. Kemudian kebebasan pers yang dibatasi secara ketat ya. Pada perkembangannya pers itu juga dibatasi dalam arti apabila pers itu terlalu mengkritik keras pemerintah, maka kuncinya adalah dibredel oleh pemerintah. Ya sebagai contoh ketika ada kasus korupsi di Pertamina, kemudian kasus ya salah satunya kasus Pertamina misalnya waktu itu saya lupa tahunnya tahun berapa, 70 atau 80-an. Itu salah satu surat kabar yang terkemuka di Indonesia itu ditutup. Tapi hanya satu yang tidak ditutup, tapi survive sampai sekarang ya, salah satunya adalah Kompas. Ya, Kompas memang sempat ditutup, salah ya. Kompas sempat ditutup, tapi kemudian bisa naik lagi. Nasibnya lebih beruntung karena apa? Dia menerapkan jurnalisme kepiting, walaupun banyak yang mengkritik juga ya, terutama dari jurnalis-jurnalis yang kritis. Kenapa dilakukan? Ya karena dia sadar dia menampung banyak orang. Jadi banyak jurnalis atau wartawan atau dari pers ini yang dari misalnya surat kabar Sinar Harapan, Tempo dan sebagainya yang surat kabar ditutup oleh pemerintah, para wartawannya lari ke Kompas supaya ya biar bisa makan. Salah satunya itu kan nggak mungkin juga mereka tutup dibayar gajinya kan, karena tidak ada pemasukan. Itu contoh. Sekaligus juga adanya dominasi kalau misalnya adanya sensor berita, misalnya kasus-kasus konflik atau kayak di Santa Cruz ya yang tahun 90-an itu terjadi sebuah insiden yang cukup menghebohkan bahkan sampai ke dunia internasional mengenai insiden tersebut. Kemudian pemerintahan tidak dijalankan secara transparan ya karena kuatnya KKN sehingga tidak ada kejelasan mengenai berapa anggaran yang dipakai, kemudian berapa jumlah pengeluarannya dan sebagainya, kemudian perekrutan pegawai dan sebagainya dan seterusnya, itu juga menjadi hambatan. Hambatan dari apa? Hambatan dari pemerintahan yang baik, gitu, good governance itu ya, itu bahasanya seperti itu ya, kalau nggak salah. Namun yang jelas, saya mohon maaf apabila penjelasan saya mengenai politik ini agak-agak rancu, mungkin ada rancu dan apa, tapi saya tidak menutup pintu untuk diskusi ataupun komentar bagi para viewers yang ingin mengutarakan pendapatnya mengenai dampak secara politik dari era Orde Baru. Namun yang jelas, agak sulit kita menemukan oposisi di era Orde Baru, karena biasanya demi nama stabilitas, para oposisi ini biasanya dicekal dalam arti ya
mereka dihalang-halangi misalnya untuk berusaha, untuk kerja, ataupun hanya sekedar kondangan pun juga harus dicekal seperti itu. Itu terjadi pada peristiwa adanya petisi 50. Nah, petisi 50 itu kan isinya kan para sesepuh-sesepuh, punawirawan, sampai yang sipil maupun militer, itu menentang konsep eh, mengenai Pancasila adalah Pak Harto gitu kan, itu salah satunya. Jadi itu dianggap suatu penyimpangan yang dilakukan oleh beliau, maka dibuatlah petisi 50 sampai akhirnya pemerintah era Orde Baru melakukan istilah cekal, cegah dan tangkal. Jadi banyak dari para penandatangan petisi 50 ini yang hidupnya dipersulit gitu. Itu yang sempat terjadi pada era Orde Baru, walaupun tidak semua orang banyak yang mengetahui tentang hal tersebut. Ya, karena mungkin itu cara yang halus ya untuk membungkam oposisi. Sampai akhirnya nanti lama-kelamaan oposisi ini semakin berkembang setelah krisis ketika terjadi krisis tahun 97-98. Oke. Lanjut, pemerintahan tidak jalan transparan. Itu gambarannya ya mengenai bidang politik. Selanjutnya, ini yang terakhir. Ya, kalau yang terakhir ini adalah, sorry, karena kering tangannya jadi enggak. Nah, bidang ekonomi. Nah, ini gambar ya, gambar ketika swasembada itu. Dalam bidang ekonomi ini sebenarnya banyak dampaknya. Dampaknya itu bisa tercermin dari apa yang terjadi di Indonesia saat ini, di mana pemerintah berhasil menjaga stabilitas ekonomi. Ya, stabilitas ekonomi, walaupun ya permasalahan ekonomi sangatlah riskan apabila salah kelola. Kemudian pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, tapi sayangnya inflasi pun juga sama meningkat. Itu seiring dengan eh, perubahan-perubahan kebijakan yang terjadi. Nah, mungkin kalau para viewers ingin mencari artikelnya, silahkan cari ya. Ini sedikit endorse sedikit ya, tapi bermanfaat loh. Coba cari web atau artikel tentang sejarah ekonomi Orde Baru, perkembangan sejarah ekonomi Orde Baru. Itu ada serinya, itu di salah satu web berita, menggambarkan kondisi ekonomi Orde Baru itu ternyata stabil, tetapi inflasi juga mengikuti. Itu. Kemudian faktor minyak yang selalu diandalkan. Sehingga apa? Kita terlalu bergantung kepada minyak yang berujung kepada ya sekarang nih, Indonesia nggak bisa melifting minyak sampai 1 juta barel. Yang tadinya produksi pada Orde Baru bisa 1.200 ya, 1.200. Kemudian makin lama makin turun, sekarang produksinya hanya sekitar 800 dan akhirnya berdampak kepada Indonesia keluar dari OPEC ya, organisasi pengekspor minyak. Jadi kita sebagai pengimpor minyak. Tapi kenapa tidak bisa dieksplorasi lagi? Karena biaya eksplorasi minyak itu cukup mahal, terlebih lagi offshore. Offshore itu maksudnya lepas pantai. Lepas pantai ini kan butuh biaya dan pertaruhannya pun juga besar. Apabila prediksinya meleset, hanya dua. Kalau nggak adanya kecelakaan lingkungan kayak apa ya, yang dijadiin film tuh Vertical Horizon ya itu, Deepwater Horizon, sorry. Deepwater Horizon itu kan salah satunya kan dampaknya. Yang paling buruk lagi ya itu tadi, zonk. Jadi uang yang udah kita ngebor ternyata nggak ada minyaknya. Ya menguaplah uang-uang tersebut. Jadi rugi, karena itu kan bukan miliaran rupiah lagi, US, dolar gitu kan, udah pasti mahal. Kemudian pertumbuhan ekonomi peningkatan, memang peningkatannya terjadi karena mulai banyaknya investasi-investasi asing yang masuk ke Indonesia, mulai dari otomotif, farmasi, dan lain sebagainya. Kemudian Indonesia berhasil mencapai swasembada beras. Ya, kita memang berhasil mencapai swasembada beras walaupun sesungguhnya masih ada impor, tapi biasanya impornya pada saat itu digunakan untuk sebagai cadangan saja. Tetap menggunakan beras lokal. Akibat dari apa? Akibat adanya namanya revolusi hijau, di mana di era Orde Baru ada istilah panca usaha tani, mulai dari ekstensifikasi, intensifikasi, kemudian salah satunya tumpang sari, kemudian rehabilitasi dan lain sebagainya.
Itu salah satu pendorong dari swasembada beras. Walaupun swasembada beras ini sayangnya tidak bertahan lama. Tidak bertahan lama, dan mungkin ini yang ingin diulang oleh pemerintah di era sekarang yang berupaya untuk menciptakan pusat pangan baru, atau disebutnya apa ya? MIFE ya kalau bahasa Inggrisnya ya singkatannya. Namun saya lupa panjangannya apa. Dan itu yang sedang dibangun oleh pemerintah. Namun sayangnya kalau menurut saya sendiri harusnya pembangunan lumbung pangan itu harus disesuaikan dengan kultur budaya masyarakat setempat. Karena kan makan beras atau nanam padi kan identik dengan masyarakat Jawa. Sedangkan di masyarakat di pulau lain belum tentu sepakat dalam arti terbiasa dengan hal seperti itu. Itu gambarannya sih, itu yang saya bisa berikan paparannya kepada viewers. Kemudian perkembangan sektor industri dan migas peningkatan, iya seperti yang saya bilang, terjadinya embargonya Arab Saudi terhadap Amerika Serikat akibat perang Yom Kippur, ya kalau nggak salah Yom Kippur, antara Arab dengan Israel, maka Raja Saudi ketika itu Raja Faisal ya kayaknya Faisal deh. Raja Faisal memutuskan untuk mengembargo Amerika Serikat. Wow, United States embargo. Amerika Serikat diembargo, ya diembargo. Jadi minyaknya nggak dikirim ke sana, berakibat pada kelangkaan bahan bakar di Amerika Serikat. Dan siapa yang untung? Ya kita, karena harga minyak naik. Harga minyak naik dan kita masih mengekspor karena konsumsi bahan bakar di Indonesia itu masih tidak terlalu banyak, maka datanglah keuntungan secara devisa. Walaupun kembali lagi, ini tidak bertahan lama, karena kan ya namanya harga minyak itu kan selalu fluktuatif, naik dan turun. Dan terlebih lagi juga pemerintah sesungguhnya sudah mulai merencanakan untuk mengembangkan sektor selain migas. Yang salah satunya kayak di Indonesia sekarang yang menjadi andalannya adalah CPO atau kelapa sawit. Cuman masalahnya kelapa sawitnya kalau bisa jangan dijual buahnya, jual yang setengah jadi lebih mahal gitu kan. Kalau jual cuman mentahnya buahnya doang, ya murah lah. Ya lebih bagus yang udah setengah jadi, kalau perlu yang udah jadi itu lebih maknyus gitu kan. Sama aja kayak Pantai Gading, pengekspor coklat terbesar dunia. Padahal luas wilayahnya hanya ya nggak nyampe seluas Jakarta kalau nggak salah. Tapi bisa nomor 1, iya. Sedangkan Indonesia nggak ada peringkatnya. Ya, tapi itu sebuah butuh proses ya, para viewers. Yang namanya sebuah pembangunan butuh proses dan tentunya butuh kemauan politik dari para penguasanya. Itu gambarannya. So, saya rasa ini sudah habis kan akhir dari slide-nya, dari materi kita tentang dampak Orde Baru. Jadi secara garis besar, pembangunan pada era Orde Baru itu banyak yang merindukannya, tapi banyak juga yang membencinya. Kenapa? Benci tapi rindu. Bencinya adalah satu, kepada kebijakan politiknya yang cenderung anti kritik. Kemudian dari sudut pandang lainnya, pembangunan infrastruktur pada Orde Baru tuh sesungguhnya banyak yang bermasalah dalam arti sengketa. Ya, ada sengketa. Sengketa apa? Ya itu tadi, antara masyarakat setempat dengan kaitannya lingkungan. Karena apa? Biasanya infrastruktur itu dibangun pada waktu itu tidak terlalu memperhatikan dampak lingkungan. Dan sekarang sesungguhnya masih sama gitu kan, sesungguhnya ya menurut saya gitu loh. Masih sama. Masih ada dampak-dampak lingkungan yang selalu diabaikan atas nama efisiensi, ekonomi, dan biaya. Sebagai gambaran, kalau saya analisis sekarang ya fenomena yang terjadi ya para viewers, kenapa sih buruh itu gajinya ya bisa dikatakan harus sesuai UMR ya, karena sesuai dengan beban kerja mereka. Tapi namanya perusahaan besar pada dasarnya ingin menekan biaya serendah mungkin, ya salah satunya mencari upah buruh yang murah. Supaya apa? Ya supaya mereka bisa menjual harga barang yang mungkin di atas rata-rata, lebih mahal. Seperti itu. Itu contoh kasar saya sih, menurut saya itu. Saya ya, oke. Itu aja. Jadi secara garis besar dari bidang ekonomi ya ada sisi positif dan negatifnya dari ekonomi Orde Baru yang masih bisa kita pelajari
sebagai apa? Sebagai bahan agar tidak terjadi kesalahan yang sama. Karena biasanya orang Indonesia suka mengulangi kesalahan yang sama. Ya, samalah kayak kalian punya pacar, salah, putus, minta balikan gitu kan. Kasarnya gitu sih. Tapi yang jelas dengan belajar sejarah, kita paham bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya tentunya akan berdampak pada masa depan. Itu salah satunya infrastruktur. Misalnya kan, saya belum bilang ya, tol Jagorawi adalah bukan salah satu, adalah ruas tol tertua di Indonesia. Namun secara konstruksi masih baik. Gitu. Kalau dibandingkan dengan Trans Jawa ya, karena saya udah ngalamin sendiri bahwa mobil itu ke Jagorawi anteng gitu kan, halus, aspalnya halus. Itu. Kalau ngambil jalan yang benar, kalau misalnya di Trans Jawa kan ya agak ya lah, saya nggak mau menjelekan sih enggak, tapi ya pengalaman ketika saya melewati jalan tersebut. Tapi yang jelas Tol Trans Jawa sendiri kan juga bagian dari pengembangan yang sudah direncanakan oleh pemerintah Orde Baru, sama dengan waduk kayak Jati Gede di Sumedang itu kan juga salah satunya hasil dari rencana yang sudah ada sebelumnya. Itu. Oke, para viewers, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk akhir materi tentang era Orde Baru. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik pengucapan, materi ataupun penyampaian dari saya. Terima kasih sebelumnya dan jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, dan juga isi kolom komentarnya dan tekan tombol loncengnya untuk menantikan update terbaru dari saya. Dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan saya akan membuat sebuah video yang agak berbeda dari sebelumnya, tapi nantikan saja ya videonya itu apa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, positif, dan selalu bahagia. Terima kasih. Bye.